Shalom, selamat pagi. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan.
Bacaan pertama diambil daripada kitab Bilangan 11 ayat 24 hingga 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang dihinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahu kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Inilah firman Tuhan. Daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1 hingga 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah dan seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termengu-mengu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah Injil Kristus. Selamat pagi dan shalom kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut pesta keamatan kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami sekali lagi mau belajar kebenaran akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa, pakai hamba-Mu dan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi semua jemaat Tuhan yang sedang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami untuk siap dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan atau seluruh gereja memperingati dan merayakan hari Pentakosta. Dan Pentakosta itu, saudara, sering kali dikaitkan dengan hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, saya ingin memulai khotbah dengan meneliti dan kita belajar apakah maksud sebenar Pentakosta di dalam Alkitab itu, saudara. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 22, saudara, Pentakosta itu merupakan satu perayaan penuaian gandum oleh orang Israel. Kebetulan juga hari ini kita merayakan pesta menuai. Nah, dan perayaan itu dirayakan 50 hari setelah perayaan Paskah. Nah, kita dapat menghitung di sini bahwa di dalam Alkitab seperti yang dibacakan di dalam pembacaan yang kedua, waktu Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus itu terjadi lebih kurang 50 hari selepas Yesus bangkit, dan lebih kurang 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, saudara yang saya kasihi, dan saya mau katakan di sini bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-muridnya itu tepat pada hari Pentakosta. Nah, saudara, pada hari Pentakosta biasanya Yerusalem itu dipenuhi oleh penziarah-penziarah, orang yang datang dari luar ke Yerusalem. Dan saudara boleh bayangkan, pada waktu murid-murid Yesus itu dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bukan saja mengalaminya, tapi itu diperhatikan oleh ramai orang, penziarah-penziarah yang dari luar Yerusalem menjadi saksi atas pencurahan Roh Kudus ke atas murid-muridnya tepat pada hari Pentakosta. Makanya di dalam pembacaan kita tadi, dalam pembacaan yang kedua, kita melihat bahwa ada di antara mereka yang terkejut apabila murid-murid Yesus itu mengeluarkan bahasa-bahasa yang baru, yang sebenarnya bahasa itu dimiliki oleh bangsa lain, tapi murid-murid Yesus mengatakannya. Sehingga mereka berkata, bukankah mereka ini orang Ibrani? Kenapa mereka boleh tahu bahasa kita? Tidak kurang juga ada di antara mereka yang menyindir. Mereka berkata, oh, murid-murid ini, mereka ini sedang mabuk oleh anggur yang manis. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin percaya Tuhan atau Allah sengaja mencurahkan Roh Kudus itu tepat pada hari Pentakosta, karena Tuhan punya rencana yang tersendiri. Nah, sehingga hari ini, saudara, Pentakosta itu dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Saya yakin percaya ini merupakan satu pengalaman yang baru yang dialami oleh murid-muridnya. Alkitab mencatat ada tiupan angin dan seperti lidah-lidah api, dan itu hinggap ke atas murid-murid Yesus. Ini pengalaman yang baru, saudara. Nah, secara singkat, saudara, kita ingin belajar melalui peristiwa Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Apa maknanya bagi gereja, bagi kita, dan bagi murid-murid Yesus? Apa maknanya? Secara singkat, saya ingin menjelaskan, dan saya mau supaya kita belajar ada dua makna. Saudara, yang pertama, pencurahan Roh Kudus itu menandakan bahwa bermulanya karya Roh Kudus di bumi ini. Kalau saya katakan karya Roh Kudus, itu tidak berarti bahwa
Yesus itu tidak hadir. Yesus itu tetap hadir. Yesus hadir dalam pribadi Roh Kudus. Seperti yang saya katakan pada minggu lalu, pada waktu Yesus terangkat ke surga, kehadiran Yesus secara fisik itu tidak ada lagi. Tapi Yesus tetap hadir dalam pribadi Roh Kudus. Nah, saudara yang saya kasihi, Injil dan cerita tentang Yesus itu tetap menjadi agenda utama yang disampaikan, yang dikhotbahkan oleh para rasul dan murid-murid Yesus. Bahkan kemampuan yang diberikan kepada murid-murid Yesus untuk berkhotbah itu datang dari Roh Kudus. Kita mengambil satu contoh, saudara. Petrus. Petrus merupakan salah seorang murid Yesus yang cukup penakut. Waktu Yesus ditangkap, dia melarikan diri. Tetapi ingat, saudara, Petrus juga tergolong antara salah seorang murid yang menerima pencurahan Roh Kudus itu. Dan apa yang terjadi, saudara, kalau kita lihat setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab berkata bahwa dia berdiri dan berkhotbah dengan penuh hikmat dan keberanian yang dia terima dari Roh Kudus Tuhan. Saudara, bahkan di dalam seluruh kitab Kisah Para Rasul ini, Roh Kudus selalu menjadi tanda bagi orang yang percaya. Kalau kita lihat khotbah Petrus yang pertama, setelah dia menerima pencurahan Roh Kudus itu pada hari Pentakosta. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul yang kedua, ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah kamu, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, saudara, ada dua tanda yang selalu mengikuti orang yang percaya pada waktu ini. Tanda yang pertama itu ialah dibaptis. Dan tanda yang kedua itu adalah menerima karunia Roh Kudus. Saudara yang saya kasih, ada di antara hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa Kisah Para Rasul ini adalah cerita tentang Roh Kudus. Dan saya boleh katakan ya dan amin untuk itu. Karena semua ini dimungkinkan karena karya Roh Kudus. Dan itu dimulai sewaktu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem kepada murid-muridnya pada hari Pentakosta. Roh Kudus benar-benar telah mengambil alih sepenuhnya pelayanan, memberikan kuasa kepada murid-muridnya pada waktu itu. Satu contoh lagi, saudara, yang saya ingin berikan di sini pada dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga. Di situ ada dua orang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Dan Alkitab berkata bahwa mereka mendustai Roh Kudus. Nah, dengar baik-baik. Seperti yang saya katakan tadi, Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya. Karya Roh Kudus sedang bekerja. Dan pasangan suami istri ini sedang mendustai Roh Kudus dalam hal pemberian mereka. Dan Alkitab mencatat, saudara, bahwa pasangan suami istri ini mati karena mendustai Roh Kudus. Begitu Roh Kudus benar-benar telah mengambil alih seluruh karya atau seluruh pelayanan dan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Yang kedua, melalui Pentakosta ini, saudara, wujudnya gereja. Nah, saudara, kalau saya katakan wujudnya gereja,
Gereja yang dimaksudkan di sini bukanlah sebuah bangunan. Dalam bahasa asli, gereja itu bermaksud eklesia. Eklesia ini bermaksud bahwa perkumpulan atau persekutuan dan orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, saudara yang saya kasihi, melalui pencurahan Roh Kudus ini maka wujudnya gereja yaitu persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang dipanggil. Saudara dan saya ini adalah eklesia. Dan ini terjadi selepas pada waktu Pentakosta itu. Nah, kalau kita lihat saudara, semasa Pentakosta, dalam khotbah Petrus yang pertama, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, di sana mencatat bahwa ada 3.000 jiwa yang bertobat dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Itu luar biasa saudara. Gereja terwujud, eklesia terwujud disebabkan oleh Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4, sewaktu Petrus sedang menyampaikan firman Tuhan, diserambi Salomo. Alkitab mencatat bahwa seramai 5.000 orang bertobat. Wow, itu suatu jumlah yang cukup besar. Waktu itu gereja belum ada, dan perkumpulan mereka kadang-kadang itu terjadi di Serambi Salomo, tetapi lebih kerap juga terjadi di rumah mereka masing-masing. Seperti yang kita alami sekarang. Saudara dan saya sedang berbakti di rumah. Kita sedang melakukan apa yang dikatakan eklesia, beribadah, jemaat yang bersekutu bersama-sama. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46, di situ mencatat bahwa mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir-gilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Dan firman Tuhan berkata bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan eklesia ini, jumlah mereka. Saudara, luar biasa. Tidak ada gedung tempat beribadah, dan mereka hanya beribadah di rumah. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menambahkan bilangan setiap hari. Saudara, doa saya, harapan saya, sungguh pun kita tidak berbakti di gereja, kita berbakti di rumah. Doa saya, semoga oleh pekerjaan Roh Kudus ini, Tuhan akan terus menambah bilangan orang yang percaya. Makanya saya selalu mendorong kepada ketua keluarga, mari, bagi saudara yang saat ini belum berbakti, belum menggabungkan diri, mari menggabungkan diri di rumah. Wujudkan eklesia ini, persekutuan ini, saudara. Saudara, dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat bagaimana cara hidup jemaat yang pertama, cara hidup eklesia yang pertama. Itu mereka taat dan bertekun. Dalam ayat yang ke-42, ayat 45, mereka memberi dengan rela. Mereka suka memuji Tuhan, dan mereka disukai orang. Saudara, saya mau katakan, ini semua terjadi, terwujud akibat Pentakosta. Pada waktu murid-muridnya menerima pencurahan Roh Kudus itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebagai kesimpulan untuk menutup khotbah pada hari ini, memang benar saudara, Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus yang kita ingat saat ini. Tetapi jangan berhenti pada perayaannya.
Jangan berhenti pada perkataan Pentakosta itu. Kadang-kadang ada ramai orang yang mengikuti KKR, mengikuti konferensi, dan kemudian mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami Pentakosta itu. Tapi selepas itu, hidup mereka kembali kepada yang sebelumnya. Makanya saya berkata, jangan berhenti pada perkataan Pentakosta. Kalau saudara pernah mengecapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, dengar baik-baik, jangan berhenti di situ. Mari kita bergerak seperti apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus, kepada jemaat yang pertama. Mari kita bergerak kepada makna dan akibat Pentakosta itu, yaitu yang pertama, Roh Kudus mulai mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua, jadilah sebuah eklesia, jemaat atau gereja yang tetap kuat walaupun saat ini kita mengalami banyak cabaran. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Engkau tercurah pada Pentakosta, dan kami juga mengecapinya. Kami pernah mengalaminya. Namun Tuhan ajar kami dan tolong kami supaya kami tidak berhenti dalam perkataan kepenuhan Roh Kudus itu, tapi kami ingin terus bergerak. Kami ingin supaya hidup kami benar-benar dipenuhi dan bergerak. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus mengambil alih kehidupan kami, dan menjadikan kami sebagai gereja Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami dan semua jemaat Tuhan yang mendengar. Bukan hanya mereka hanya mendengar, tapi mereka juga melakukannya. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Ini doa hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Selamat menyambut pesta keamatan. Tuhan memberkati. Pengakuan iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Bertemu kita sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat menyambut pesta keamatan, Kotobian Tagazo Tadaodo Keamatan, kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman
yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, hari ini merupakan kali pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online. Dan saya berharap agar semua keluarga telah menyiapkan segala sesuatu seperti yang saya telah umumkan pada minggu lalu. Dan saya minta supaya ketua keluarga juga untuk bersiap sedia untuk mengedarkan perjamuan itu, roti dan air itu kepada ahli keluarga masing-masing. Yang kedua, pejabat kita telah dibuka dalam bermula pada beberapa minggu yang lalu, dan pejabat kita dibuka dalam 3 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Isnin, hari Rabu, dan hari Jumat. Kepada sesiapa jemaat yang ingin berurusan ke pejabat untuk menghantar persembahan atau persepuluhan kamu, saya harap supaya jemaat dapat mengikuti peraturan-peraturan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, seperti memakai penutup hidung dan mulut, membasuh tangan dengan sabun atau cecair pembasuh, dan juga penjarakan sosial itu 1 meter itu sangat penting ketika Anda berurusan di pejabat paroki kita di tempat ini. Saya mendorong kepada sebuah jemaat Tuhan supaya tetap setia mengembalikan persembahan, setia memberikan persepuluhan kamu kepada Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang jauh, yang tidak dapat untuk memberikan persembahan kamu dan mengembalikan persepuluhan, kamu juga boleh memberikan persembahan kamu melalui online banking. Kamu boleh masukkan berikan persembahan kamu itu direct ke dalam account gereja kita. Nah, saya mendorong semua jemaat Tuhan supaya tetap memberi kepada Tuhan. Terima kasih kepada semua yang telah melayani pada hari ini, dan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mengadakan kebaktian di rumah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami masih boleh menikmati kasih karunia-Mu dan menerima berkat daripada-Mu Tuhan, dan mengalami hari ini bersama Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan, walaupun keadaan begini kami tidak boleh kemana-mana, tapi kami mengucap syukur Tuhan kerana Engkau ada bersama-sama kami. Malah kami lebih mempunyai masa untuk mencari dan mengenali Engkau melalui firman-Mu, dan bersama-sama keluarga kami Tuhan untuk berbincang mengenai Engkau dan mengenali Engkau lebih dekat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam keadaan ini kami boleh mengadakan misa Tuhan di dalam keluarga kami. Tetap Tuhan pimpin kami dan tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah kepada kami hari ini, karena ini adalah hari pencurahan Roh Kudus yang telah Engkau janjikan untuk umat-Mu yang percaya. Urapi kami Tuhan, dan pimpin kami, tuntun hati kami, pikiran kami dan jiwa kami. Berikan kami kekuatan iman Tuhan untuk lebih mencari Engkau dan lebih untuk mengenal Engkau, agar kami siap pada kedatangan-Mu kali yang kedua. Karena kami tahu Tuhan masanya sudah singkat. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan di waktu-waktu Engkau ada Tuhan, karena kami sedang waktu-Mu sentiasa berjalan. Dan biarlah di mana Engkau ada, kami ada di situ Tuhan, untuk siap sedia menjadi alat-Mu yang sempurna. Ampuni kami Tuhan atas setiap pelanggaran kami, atas kegagalan kami Tuhan menjaga kekudusan kami. Tapi kami percaya Tuhan, dan kami bersandar kepadamu ya Tuhan, seperti Maria duduk di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengar, dan Engkau menyatakan apa yang perlu kami lakukan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, terpujilah Engkau, karena Engkaulah pengajar kami yang telah sentiasa memimpin kami dalam kasih dan taat setia. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala sesuatu dan segala pergumulan kami Tuhan. Biarpun sakit, tapi kami tahu Tuhan, waktu-Mu indah dan tepat, sempurna pada masa yang telah Engkau berikan. Haleluya Yesus, hanya dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Pengakuan dosa.
Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi perantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal dan beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, marilah kita berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita, selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Roh-Nya yang sama kami dipimpin ke dalam kebenaran dan diberi kuasa untuk memberitakan Injil-Mu kepada segala negara dan untuk melayani Engkau sebagai imamat yang rajani. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur ini, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat kebahagiaan dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan
serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita mengistiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat kebahagiaan dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia di dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Saudara, tubuh dan darah Kristus, terimalah dan dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Saudara, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.